Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan saya Ali Qoridatullah dari Unit Kerja SNI Kayu Agung. Pada malam ini bertindak sebagai host di mana pemateri pada malam ini yaitu Ibu Eni Suryaningsih MPD Unit Kerja dari SMA Negeri 25 Kabupaten Tangerang. Kemudian selaku moderator yaitu Bapak Tata Suharta dari SMA 1 Maja Lebak. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu guru hebat semua yang sudah mampir melalui room Webex ini. Semoga nanti apa yang dipaparkan oleh pemateri dapat bermanfaat dan bisa diimplementasikan di unit kerjanya masing-masing. Untuk itu kepada Bapak Tata Suharta sebagai moderator room ini saya serahkan. Silakan Pak. Mana Pak Tata? Nggak kedengaran suaranya? Belum terdengar Pak Aldi, suara Pak Tata. Pak Tata pakai mikrofon handset ya? Kalau nggak buka aja mikrofonnya. Halo, Ya, Pak. ini suara saya. Ya, Nah, kita mulai aja Bu ya. ya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman guru yang hebat. Mohon maaf ini jaringannya agak sedikit kurang bagus ya. Tapi tidak menjadi masalah bagi kita. Nah, saya akan menjadi di sini moderator dari sesi 3 ya, Bu. Dari pemateri yang bernama Eni Suryaningsih SPD, pendidikan terakhir S2 PPUNJ ya, lulus tahun 2014. Instansi kerjanya SMAN. Materi kali ini yaitu meningkatkan percaya diri pertumbuhan. Nah, untuk mempersingkat waktu, saya persilakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang terhormat Bapak Agus Supriyatna selaku Koordinator Wilayah Banten. Yang terhormat Bapak Ibu Instruktur seluruh Banten. Yang terhormat juga kepada para partisipan, terutama kepada Bapak Tata Suharta selaku moderator dan Bapak Aldi. Saya mengucapkan terlebih dahulu terima kasih banyak atas bantuannya. Pada malam hari ini saya akan memaparkan materi tentang bagaimana menumbuhkan rasa percaya diri siswa dan berpikir ilmiah melalui percobaan pertumbuhan kecambah. Berangkat dari masalah latar belakang dalam kehidupan siswa di kelas, kenyataannya siswa umumnya pasif, kurang percaya diri ketika ditanya
siswa ini tidak mampu untuk mengemukakan hasil daripada proses pembelajarannya. Mengapa demikian? Karena umumnya siswa lebih banyak memperhatikan bagaimana itu guru mengajar. Permasalahannya saat guru mengajar, apakah siswa belajar? Nah, harapannya di sini bagaimana kita meningkatkan aktivitas siswa dalam proses pembelajaran, karena sebagaimana menurut Edgar Dale, bahwasanya proses pembelajaran akan lebih bermakna apabila kita melibatkan siswa dalam proses pembelajaran. Yang kedua, karena proses pembelajaran ini berpusat pada guru, umumnya siswa kurang percaya diri dalam mengkomunikasikan hasil daripada proses pembelajarannya. Sebagaimana teori Thorndike, bahwasanya stimulus responsif itu artinya perlu adanya sebuah stimulus yang nantinya responnya adalah dari aktivitas siswa akan tumbuh rasa percaya diri dan kemandirian belajar. Nah, ini melalui proses eksperimen percobaan pertumbuhan kecambah yang tumbuh di tempat gelap dan terang, harapannya akan membentuk karakter percaya diri dan kemandirian belajar siswa dalam proses pembelajaran nanti. Permasalahan yang muncul sebagai pokok utama, apakah percobaan media pertumbuhan kecambah-kacang hijau ini dapat menumbuhkan rasa percaya diri siswa dan berpikir ilmiah? Baiklah Bapak Ibu yang saya hormati, sebenarnya apa tujuan dari pembuatan media kecambah-kacang hijau ini? Adalah membiasakan diri siswa untuk berpikir ilmiah, di mana berpikir ilmiah ini merupakan suatu langkah-langkah efektif di dalam proses pembelajaran yang nantinya terproyeksikan dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana dia melakukan proses observasi, bagaimana dia mengumpulkan data, kemudian membuat hipotesa, dan menarik sebuah kesimpulan. Tentunya dengan melakukan metode ilmiah ini, siswa diharapkan terlatih dalam pola berpikir, bertindak, bersikap bagikan seorang ilmuwan berpikir. Ya, masalahnya di dalam kenyataan sehari-hari, mengapa biji kecambah-kacang hijau itu umumnya ditanam pada daerah yang lembab atau daerah yang tertutup, seperti para petani yang menyemai kacang biji tomat, cabai, kenapa harus ditutup dengan plastik hitam? Yang kedua, bagaimana dengan kecepatan pertumbuhan kecambah yang ditanam di tempat gelap dan ditanam di tempat terang? Kemudian faktor apa saja yang mempengaruhi pertumbuhan kecambah tersebut? Ya, baiklah, kita lanjutkan. Tujuan dari penelitian ini adalah mengamati pertumbuhan kecambah, rata-rata kecambah yang tumbuh di tempat terang dan rata-rata kecambah yang tumbuh di tempat gelap. Yang kedua, mengukur rata-rata tinggi kecambah yang tumbuh di tempat terang dan di tempat gelap. Kemudian membandingkan mana kecambah yang tumbuh di tempat terang ataukah kecambah yang di tempat gelap yang lebih cepat tumbuh. Dan sebagai alat bahan yang kita gunakan di sini adalah adanya kita siapkan 2 gelas plastik aqua ya, yang bekas yang ukurannya sama. Kalau nggak ada bisa dari botol aqua yang ukurannya sama. Kemudian kita isi tanah lembab, kita siapkan lidi. Lidi ini adalah gunanya untuk memberikan tanda ya, yang tentunya kita kasih bendera. Bendera ini tujuannya adalah untuk memberikan juga tanda simbol terhadap tiap macam-macam kecambah yang ada. Kemudian benang jahit untuk pengukur nanti kecambahnya. Kalau kecambah itu tumbuh berkeluk-keluk, kalau ini bahasanya Indonesia apa ya? Berbelok-belok. Nah, itu bisa ditarik dengan benang jahit. Jadi diikuti alur pertumbuhan kecambah tersebut. Kemudian mister atau penggaris dan biji kacang hijau yang baik kita pilih sebanyak 20 buah dan gunting. Ya, di sini cara kerjanya adalah siapkan gelas aqua yang sudah berisi tanah kurang lebih 3/4. Tanah lembab diusahakan, bukan tanah pasir. Dan kita siapkan bendera. Jadi lidi yang ukurannya 20 cm,
kemudian kita tempelkan kertas ukuran 2 kali 2 cm dan kita kasih tanda 1 sampai 10 bendera. Kemudian kita letakkan bendera ini di gelas yang pertama atau gelas aqua pertama. Kita beri tanda kecambah yang tumbuh di tempat gelap. Kemudian kita buat lagi seperti tadi, ya, gelas aqua yang sudah diisi dengan tanah lembab, kemudian ditandai dengan 10 bendera lagi. Nah, tiap bendera di bawah ujung dari kaki bendera ini kita tanam biji kecambahnya, ya, seperti yang dilihat gambar ini. Nah, ini adalah 2 media yang kita siapkan. Yang satu kita tanam di tempat-tempat yang terang, ya, di tempat terang ini tentunya terkena sinar matahari. Yang di tempat gelap, ya, yang di tempat gelap ini kita letakkan di bawah kolong tempat tidur boleh, atau di tempat-tempat yang memang tidak terkena cahaya matahari, ya. Selanjutnya kita ukur setiap harinya selama 1 minggu kurang lebih, ya. Dan kita buat tabel, kemudian kita buat grafiknya, dan sebagai hasilnya ternyata kecambah yang tumbuh di tempat gelap jauh lebih cepat tumbuhnya dibandingkan dengan kecambah yang tumbuh di tempat terang. Nah, sebagai kesimpulannya, ternyata rata-rata kecambah yang tumbuh di tempat gelap akan lebih tinggi daripada kecambah yang tumbuh di tempat terang. Kemudian langkah-langkah ilmiah yang kita lakukan di sini adalah kalau kita biasakan kita berpikir secara ilmiah dengan tahapan-tahapan metode ilmiah, tentunya akan terproyeksikan dalam pola pikir siswa. Nah, ini harapannya adalah berimplikasi pada kemampuan berpikir ilmiah siswa. Kemudian yang ketiga adalah jika kita melibatkan siswa dalam proses pembelajaran secara langsung, ini harapannya akan membiasakan diri siswa untuk mengemukakan hasil daripada temuan pengetahuan barunya untuk dikomunikasikan kepada temannya, sehingga teman yang lain akan termotivasi. Nah, inilah yang akan menumbuhkan rasa percaya diri siswa. Ya, adapun sedikit saran dari saya, ini penelitian ini juga perlu tindakan lebih lanjut atau penelitian lebih lanjut, di mana media pertumbuhan yang saya gunakan ini sementara masih menggunakan biji kacang hijau. Jadi agar lebih bervariasi lagi, perlu juga kita menggunakan biji-biji kecambah dari tanaman lain. Hanya itu mungkin Bapak Ibu guru hebat yang saya hormati, dari kegiatan saya ini melalui media kecambah kacang hijau diharapkan siswa akan tumbuh rasa percaya diri dan kemampuan berpikir ilmiah. Saya kembalikan kepada Pak Tatar selaku moderator. Silakan jika ada pertanyaan. Baiklah Bapak Ibu, itu tadi sudah dipaparkan oleh Bu Eni mengenai cara meningkatkan percaya diri siswa dan berpikir ilmiah melalui eksperimen media pertumbuhan kecambah, ya. Adapun tadi masalahnya itu apakah percobaan tersebut dapat menumbuhkan rasa percaya diri siswa. Nah, dari paparan Bu Eni tadi diketahui bahwa siswa melakukan percobaan sendiri, sehingga siswa dapat berpikir sendiri, dan selain itu juga dapat memotivasi siswa lainnya, sehingga siswa dapat memiliki kepercayaan diri yang tinggi. Oke, baiklah Bapak Ibu, untuk selanjutnya itu saya buka sesi tanya jawab. Nah, kepada Bapak atau Ibu yang ingin bertanya, saya persilahkan. Assalamualaikum, Bapak moderator, saya boleh bertanya? Iya, dipersilakan Pak. Ya, terima kasih atas kesempatannya.
Menarik sekali apa yang sudah dipaparkan oleh Ibu pemateri Ibu Eni tentang bagaimana penyampaian materi itu disampaikan tidak hanya sebagai pengetahuan kepada siswa, tapi ada sisi lainnya yaitu bisa meningkatkan tingkat kepercayaan siswa dalam berpikir ilmiah. Ini tentunya menarik, apalagi yang dilakukan itu adalah di tingkat sekolah menengah atas atau SMA. Yang ingin saya tanyakan, saya kan bertugas di sekolah dasar. Apakah penerapan pola pikir ilmiah seperti ini bisa juga diterapkan di sekolah dasar? Kalau memang iya, apakah ada contoh-contoh lain gitu yang bisa nanti diimplementasikan di sekolah? Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi ya tadi. Pertanyaan dari Bapak itu apakah percobaan penelitian ini dapat diterapkan di SD atau sekolah dasar juga ya? Kalau bisa, bagaimana caranya mungkin seperti itu ya? Silakan ke Bu Eni langsung dijawab. Ya, terima kasih Bapak Aldi dan Pak Tata yang saya hormati. Di sini tidak hanya fokus kepada eksperimen pertumbuhan kecambah kacang hijau. Jadi prinsipnya adalah bagaimana siswa ini terlibat langsung dalam proses pembelajaran sehingga melalui eksperimen atau discovery learning ini siswa secara step by step langkah-langkah metode ilmiah pertama adalah mengumpulkan data ya, melakukan tentunya sebelum mengumpulkan data dia melakukan observasi pengamatan ya, bagaimana bentuk kecambah atau ukuran kecambah yang tumbuh di tempat terang dan ukuran kecambah yang di tempat gelap. Kemudian dia mengumpulkan data. Dari mengumpulkan data ini dia masukkan dalam tabel pengamatan. Kemudian dia buat hipotesis mana kira-kira kecambah yang tumbuh di tempat terang atau gelap yang lebih cepat tumbuh. Nah, dia lakukan eksperimen terus sampai selama seminggu. Kemudian dia buat semacam hasil daripada eksperimennya dalam bentuk kesimpulan. Nah, kalau ini dibiasakan dalam proses pembelajaran keseharian, ini merupakan langkah behavior atau kebiasaan siswa dalam proses pembelajaran yang dilakukan terus-menerus, ini akan terbentuk pola pikir ilmiahnya, itu harapannya. Karena sebagaimana teori daripada Thorndike, ya, stimulus responsif, ketika siswa ini diberikan stimulus, maka dia akan merespon. Responnya ini respon tumbuh rasa percaya diri. Jadi Thorndike ini menyatakan ketika siswa ini diberikan semacam media pembelajaran, dia akan menemukan sendiri pengetahuan baru bagi dirinya, sehingga dia mampu mengkomunikasikan hasil pembelajarannya kepada siswa lain melalui langkah-langkah metode ilmiah yang dia lakukan, melalui langkah-langkah bagaimana mekanisme percobaan yang dia telah lakukan untuk dikomunikasikan, untuk dipublikasikan kepada teman lain, sehingga muncul rasa percaya diri siswa tersebut. Nah, adapun contoh untuk materi pelajaran lainnya, bisa saja misalnya kalau di SD itu ada juga proses pertumbuhan ya Pak ya, di kelas berapa tuh, kelas 4 kalau nggak salah. Kemudian untuk di bidang matematik misalnya. Nah, kalau untuk materi pelajaran matematik, kita juga bisa membiasakan diri, membiasakan pada siswa untuk melakukan semacam eksperimen atau demonstrasi di mana siswa ini disuruh observasi dulu, mengamati. Jadi membandingkan, kalau di matematik itu kita membandingkan bentuk bentuk daripada wujud materi tersebut ya, ada bola, ada kubus. Nah, setelah diamati, siswa disuruh mengukur bagaimana cara mengukur isi volume kubus dan bola ya, melalui pengumpulan data, apakah itu teori, apakah itu dari bacaan literatur ya. Kemudian dia melakukan eksperimen bagaimana cara mengukur keliling lingkaran bola, mengukur keliling kubus atau keliling
ya keliling tadi tabung. Nah, kemudian dia dari hasil eksperimen yang dia lakukan, hasil pengukurannya, dia buat semacam kesimpulan. Oh, ternyata cara menghitung luas lingkaran dia sudah tahu. Kemudian dari hasil yang dia lakukan, dia buat kesimpulan dan dikomunikasikan kepada teman yang lain. Gitu. Nah, yang sederhana lagi untuk percobaan IPA di SD misalnya, di sekolah dasar, itu contoh lainnya adalah mengamati benda padat dan benda cair, gitu. Pada saat es itu dipanaskan, apa yang terjadi? Oh, dia mencair. Pada saat air itu dibekukan, apa yang terjadi? Oh, dia berubah menjadi benda padat. Nah, dari melalui langkah-langkah eksperimen sederhana ini, kalau dibiasakan kita ajarkan kepada siswa, harapannya akan terproyeksikan, terbentuk pola pikir ilmiah siswa gitu. Jadi intinya adalah bagaimana kita mengajarkan kepada siswa dengan melibatkan siswa secara langsung dalam proses pembelajaran, sehingga proses pembelajaran ini lebih bermakna. Sebagaimana menurut Profesor Poni Seniawan, bahwasanya proses pembelajaran sains itu adalah proses pembelajaran di mana siswa perlu terlibat dalam proses pembelajaran, sehingga dia akan menemukan secara langsung pengetahuan baru bagi dirinya, dan siswa ini akan mengkomunikasikan hasil penemuan pengetahuan baru yang dia miliki selama proses pembelajaran ini untuk dikomunikasikan kepada teman lainnya. Nah, akhirnya teman lainnya juga akan termotivasi untuk melakukan eksperimen yang dilakukan oleh temannya tersebut. Nah, inilah akhirnya akan terbentuk generasi pengetahuan atau ya akan terbentuk generasi pengetahuan atau apa ya, kalau saya boleh katakan semacam next generation knowledge gitu. Jadi bagaimana siswa ini saling memberi informasi dan siswa lain juga akan termotivasi untuk melakukan langkah-langkah percobaan tersebut. Tentunya step by step langkah-langkah tersebut akan melatih siswa berpikir ilmiah. Nah, itu mungkin Pak Aldi yang dapat saya sampaikan. Kurangnya saya mohon maaf, saya kembalikan lagi kepada Pak Tata. Ya, Pak Aldi sudah cukup ya. Ya, terima kasih sudah cukup. Ternyata banyak yang bisa kita gali dari pemaparan yang sudah disampaikan. Dari keseharian di sekolah, ternyata banyak juga bisa kita tanamkan pola pikir ilmiah. Terima kasih atas pemaparannya. Gimana Bu Eni, masih ada lagi? Ya, disebut aja nama-nama partisipan peserta yang hadir hari ini. Boleh disebut aja namanya kalau ingin bertanya. Pak Tata, mohon bantu. Kebetulan sepertinya cuma kita bertiga ini. Ya, nggak apa-apa. Pak Tata, ada pertanyaan Pak? Cukup kayaknya sih. Bagus, ya bagus sekali ini. Ya, aduh, saya mengucapkan terima kasih nih atas bantuan Pak Tata dan Pak Aldi ini. Sama-sama Bu. Dan rasa percaya diri juga ya. Dengan demikian kan kita saling share knowledge gitu. Jadi akhirnya Pak Tata juga terlatih untuk belajar mandiri, saya juga terlatih untuk belajar mandiri, Pak Aldi juga demikian. Ini juga merupakan bagian dari proses next generation knowledge. Jadi saling berbagi pengetahuan. Hanya itu yang dapat saya sampaikan Pak Tata. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Baiklah, Bapak Ibu. Tadi pemaparan materi sudah disampaikan oleh Bu Eni ya. Bagaimana cara meningkatkan percaya diri siswa dan berpikir ilmiah melalui eksperimen media pertumbuhan kecambah. Nah, dari pemaparan Bu Eni tadi ada pertanyaan, apakah percobaan dapat menumbuhkan rasa percaya diri siswa dan berpikir ilmiah? Ternyata dengan melakukan percobaan sendiri, siswa itu akan termotivasi ya. Intinya dia menemukan sendiri sehingga dapat mengkomunikasikan dengan siswa lainnya. Nah, selain itu juga siswa dapat atau
terlibat langsung atau terbiasa melakukan langkah-langkah metode ilmiah, itu dari pengamatan, pengumpulan data, hipotesis, eksperimen, dan terakhir kesimpulan. Nah, pola pikir ilmiah ini tentunya bagus. Saya sebagai moderator Oke, terima kasih kepada Ibu ini dan Bapak Tata yang sudah memaparkan materi pada malam ini. Saya selaku host berterima kasih kepada para Bapak dan Ibu partisipan yang sudah hadir di room kita kali ini. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan baik itu penyampaian maupun lain sebagainya. Itu saja saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.